Halo pioneer semua, apa kabar? Dan kembali lagi bersama Hirata Channel. Kami berharap semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Bagaimana? 1 Juninya sudah lewat? Ada yang terjadi dengan Pi Network? Alih-alih open mainnet, core team malah update perihal capaian terbaru dari Project Pi, yaitu 11,1 juta pioneer yang berhasil KYC dan 5,58 juta yang telah berhasil migrasi ke mainnet. Sebelumnya dinarasikan dan diharapkan oleh sebagian besar pioneer pada 1 Juni itu untuk open mainnet. Tetapi hingga saat ini belum terlaksana ternyata. Lalu apa yang terjadi? Seperti biasa, mari kita bahas. Sebelum lanjut tonton, jangan lupa di subscribe. Oke? Subscribe ya. Keadaan kembali berulang. Lagi-lagi pioneers kembali membuat prediksi sebelumnya. Tetapi seperti biasa, prediksi masih kurang tepat. Hal ini dikarenakan 1 Juni ternyata tidak terjadi open mainnet. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita bahas satu hal yang pasti terlebih dahulu ya para pioneer semua. Pertama, open mainnet atau jika kita alih bahasakan adalah jaringan utama terbuka Pi Network yang sebelumnya adalah closed mainnet tentunya. Hal ini sebenarnya sedang berangsur dilakukan oleh core team hingga saat ini. Jaringan ini terbuka untuk kalangan pioneer dalam jaringan Pi. Ingat ya, masih dalam jaringan Pi, yang sebelumnya ada pada jaringan testnet atau uji coba. Dan ini ditandai dengan dapat ditransaksikannya nilai Pi terhadap sesama pioneer melalui checklist pada jaringan utama. Karena seperti kita ketahui, pada periode testnet, nilai Pi yang ditransaksikan hanya uji coba. Tetapi balik lagi bagi pioneer yang sudah KYC dan migrasi koin Pi ke jaringan utama, maka dapat melakukan transfer kepada sesama pioneer. Dan ini ditandai dengan Pay with Pi yang sudah dilaksanakan pada November 2023 tahun lalu. Kedua, lalu sebenarnya apa yang kita tunggu sekarang? Dan apa yang sedang dikerjakan oleh core team ke depannya? Yang kita tunggu atau sebagian besar pioneer tunggu adalah open network, dan ini berbeda dengan open mainnet. Seperti yang kita jelaskan tadi, karena Nicholas dalam beberapa kesempatan selalu yang dibahas adalah harapan untuk open network, karena untuk mainnet sendiri itu sedang berjalan. Open network ini tujuan utamanya adalah membuka firewall jaringan Pi ke semua jaringan. Yang artinya bukan hanya pioneer nantinya yang dapat akses, melainkan semua blockchain itu bisa terhubung. Nah, untuk dapat open network ini dari awal, Nicholas sudah menjelaskan kondisi yang harus tercapai, yaitu 3 kondisi utama: target KYC, target migrasi ke mainnet, target aplikasi, dan kondisi global. Jadi sudah jelas ya bahwa kondisi tersebut harus tercapai terlebih dahulu sebelum membuka jaringan untuk publik, ya, bukan untuk sesama pioneer. Karena masih banyak banget pioneer yang masih belum membedakan antara open mainnet dengan open network. Sedangkan Nicholas sendiri menjelaskan bahwa yang akan kita lakukan ke depannya adalah open network. Ketiga, instruksi core team. Yaitu yang pertama, pastikan tidak membagikan frasa sandi kepada siapapun. Dan juga jangan membuka link yang tidak berkaitan dengan Pi Network, serta memasukkan frasa sandi karena ini sangat berbahaya. Dan akhir-akhir ini banyak terjadi scam. Yang kedua, ramai diperbincangkan 1 Juni open mainnet. Lagi-lagi hal ini tidak terjadi seperti pada video kami sebelumnya
yang kami beri judul dengan sebuah tanda tanya. 1 Juni open mainnet? Karena kami dari awal meyakini untuk open network harus menyelesaikan 3 kondisi tersebut. Sehingga pada video sebelumnya kami berikan tanda tanya. Dan ini kembali tidak terbukti karena core team kembali update timeline Pi Network pada 1 Juni itu perihal pencapaian terbarunya. Dan kondisi ke open network serta angkanya masih signifikan naik perkembangannya. Seperti yang kami jelaskan pada awal video sebelumnya. Like jika suka video ini dan jangan lupa komen jika ada masukan ya pioneer semua. Kemudian dan jika dirasa bermanfaat, silakan di-share dan dibagikan sehingga manfaatnya sampai ke khalayak ramai. Dan silakan bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kita memberikan atau update video terbaru, pioneer semua mengetahui update terbaru yang bisa kami sampaikan. Nah, dari beberapa yang kami jabarkan sebelumnya, perlu kami tekankan bahwa pertama, open network lah yang kita harapkan, bukan open mainnet. Karena Nicholas sendiri sudah jelas dan gamblang bahwa target kedepannya adalah jaringan terbuka, bukan open mainnet. Untuk open mainnet sendiri, pada saat ini kita sedang dalam siklus tersebut. Silakan bagi yang sudah punya wallet atau dompet, bisa dibuka di Pi Browser. Di sana ada 2 pilihan, yaitu wallet testnet dan wallet mainnet. Kedua, jangan ada spekulasi mengenai kapan open network. Clue-nya sudah sangat jelas akan terjadi jika 3 kondisi sudah tercapai. Dan hanya core team yang akan mengetahui hal tersebut. Dan yang pasti, Nicholas pasti akan menyampaikannya 1 bulan sebelum open network. Dan yang ketiga, mengenai nilai Pi. Hingga saat ini, belum ada yang tahu apakah akan mengikuti konsensus atau akan mengikuti pasar sesuai dengan demand, supply, dan permintaan. Dan jika nantinya mengikuti konsensus, kita berharap value-nya akan semakin tinggi. Nah, kira-kira seperti itulah yang gambaran yang bisa kami berikan untuk saat ini. Kita doakan agar 3 kondisi dapat segera tercapai dan open network segera terrealisasi. Dan aplikasi pada ekosistem Pi dapat segera memfasilitasi nilai Pi untuk dipergunakan. Karena jika kita lihat, sudah sangat banyak aplikasi pada ekosistem Pi yang sudah siap menampung koin Pi ke depannya. Dan yang terpenting, jangan sampai jual beli terlebih dahulu untuk Picoin-nya ya. Rajin gunakan 1 kali 24 jam untuk melakukan klik petir. Karena koin Pi makin hari makin menipis. Project ini tidak perlu cost dan energi yang banyak. Bahkan masih belum masuk pada tahap investasi. Investasi yang kita keluarkan di awal yaitu adalah waktu. So, jangan sampai hilang kesempatan selama masih ada waktu untuk menambang. Kami doakan agar kita semua diberikan kesehatan dan umur panjang, serta bahagia buat para pioneer semua. Yang terakhir, terima kasih dan goodbye adios.